Ketika muncul kasus pelecehan seksual di pesantren, biasanya masyarakat langsung terbelah dua. Satu pihak berkata bahwa pelecehan seksual itu cuma ulah oknum, jangan bawa agama. Namun pihak lain akan mengatakan bahwa pelecehan seksual seperti itu yang terjadi di pesantren itu berarti sistem pesantren atau agamanya yang salah. Nah, karena itu mari kita diskusikan bagaimana kenyataannya yang lebih rumit dari dua jawaban itu. Jadi memang benar orang yang paham agama tetap bisa berbuat jahat. Sama seperti ahli hukum ya bisa melanggar hukum. Dokter bisa malpraktek, atau polisi bisa melanggar hukum juga sebagai penegak hukum. Pengetahuan tentang kebaikan ternyata tidak otomatis membuat manusia menjadi lebih baik. Tetapi masalahnya tidak berhenti di situ. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana masalah ini bisa terjadi di suatu lembaga yang seperti semestinya itu menjadi tempat kesucian. Kenapa di beberapa tempat kejadian seperti ini bisa berlangsung lama, korbannya banyak, dan tetapi sulit terbongkar? Disinilah kita perlu melihat cara kerja lingkungan dan budaya di dalamnya. Di banyak pesantren tradisional, kiai bukan hanya dianggap guru biasa. Kiai itu sering dipandang sebagai orang yang sangat alim, dekat dengan Tuhan, membawa berkah, dan harus dihormati penuh. Akibatnya banyak santri merasa tidak pantas jika membantah atau curiga kepada seorang kiai atau gurunya sendiri. Nah, di dalam adat pesantren yang seperti ini, itu sebenarnya hubungan antara kiai dan santri itu mempunyai sisi baik sebenarnya, yaitu murid menjadi hormat, disiplinnya kuat, dan pendidikan karakter lebih mudah untuk dibangun. Tetapi sisi lemahnya juga ada. Kalau ada orang yang menyalahgunakan posisi itu, korban sering jadi takut bicara. Bahkan kadang si korban ini bingung karena sejak kecil dia diajarkan bahwa melawan guru itu bisa dianggap dosa atau durhaka. Masalah lain adalah budaya pesantren yang sangat tertutup. Santri tinggal di asrama, hidup jauh dari orang tua, dan sehari-hari berada dalam lingkungan yang sangat patuh pada aturan di pesantren itu. Dalam kondisi seperti itu, pengawasan dari luar jadi lemah. Ditambah lagi dalam sebagian lingkungan religius, pembicaraan soal seks itu dianggap tabu. Anak-anak diajarkan soal dosa zina, tetapi tidak diajarkan dengan jelas batas tubuh pribadi itu yang bagaimana, cara menolak pelecehan itu bagaimana, dan atau hak melapor jika diperlakukan yang tidak pantas. Akibatnya sebagian korban itu bahkan tidak langsung sadar bahwa dirinya sebenarnya sedang dilecehkan atau dimanipulasi. Lalu muncul kebiasaan lain yang juga berbahaya. Demi menjaga nama baik lembaga atau agama, kasus ini sering diselesaikan diam-diam. Ada ketakutan kalau dibuka nanti Islamnya yang jelek, nama Islamnya yang jelek, atau nanti pesantrennya mendapatkan fitnah atau difitnah. Padahal kalau kasus ini ditutup, yang rusak justru kepercayaan masyarakat sendiri. Yang menarik, pola seperti ini ternyata bukan hanya terjadi di pesantren Islam. Di gereja Katolik misalnya di berbagai negara pernah mengalami skandal besar dengan pola yang hampir sama. Pemuka agama terlalu dihormati, korban itu takut, institusi kemudian menutup aib, dan pelaku kemudian dipindah-pindah. Hal serupa juga bisa terjadi di sekolah elit, di klub olahraga, tempat latihan spiritual, bahkan di dunia hiburan. Jadi akar masalahnya sebenarnya lebih luas. Ketika ada orang yang punya kuasa besar, dihormati berlebihan, tetapi sulit diawasi,
Karena itu solusi terbaik bukan membenci agama dan bukan juga pura-pura semua baik-baik saja. Yang lebih penting adalah membangun budaya sehat. Guru tetap dihormati, tapi tidak dianggap selalu benar. Korban perlu berani bicara dan juga ada pengawasan dari luar. Aturannya jelas, kemudian tidak ada orang yang kebal kritik hanya karena dianggap suci atau alim. Sebab pada akhirnya agama bisa mengajarkan kebaikan, tetapi manusia tetap manusia. Ketika kekuasaan terlalu besar dan pengawasan terlalu lemah, penyimpangan bisa muncul di mana saja, termasuk di tempat yang seharusnya paling suci sekalipun.